Dalam 1 abad terakhir, salah satu wilayah di Hong Kong mengalami kekacauan. Imigran gelap banyak berdatangan. Mereka pun membuat geng dan bersaing memperebutkan wilayah dan kekuasaan, yang menyebabkan konflik dan kekacauan tanpa akhir. Kekacauan itu mengubah medan perang menjadi kota gelap yang terkenal di dunia, bernama Kota Tembok atau Kowloon. 20 tahun sebelum masa kini, Kowloon dikuasai sebuah geng yang dipimpin oleh Lui Chen Tu. Ia mempunyai tangan kanan berjuluk mesin pembunuh bernama Chim. Di bawah kepemimpinan mereka, para penduduk Kowloon diselimuti ketakutan. Hingga suatu hari jawara bernama Cyclone memimpin para pemberontak untuk menumpas geng Lui Chen Tu. Sadis, bengis, brutal. Pertempuran berlangsung selama 1 minggu, hingga pada akhirnya Lui Chen Tu dapat ditumbangkan oleh Cyclone dan membawa kedamaian di Kota Tembok. Di masa kini, di Hong Kong, terdapat geng besar bernama Triad yang dipimpin oleh bos besar, kita sebut saja Buncit. Buncit sendiri mempunyai tangan kanan super sakti yang berjuluk Gondes. Mereka mempunyai bisnis hiburan malam, narkoboy dan tarung bebas. Seperti halnya pria bernama Lok Hwan ini. Ia bertarung mati-matian demi sepeser uang. Namun dikala ia ingin mengambil haknya, ia malah ditawari join ke Triad. Lok menolak. Ia pria baik dan polos. Ia hanya ingin uang untuk membuat KTP, karena rupanya ia adalah imigran gelap. Tak habis akal, Buncit bersedia membuatkannya. Uangnya pun kembali masuk ke kantong dan meminta Lok kembali dalam 2 minggu. Dalam kurun waktu itu, Lok bekerja serabutan sembari kucing-kucingan karena takut terciduk polisi. Singkatnya, ketika ia mendapatkan kabar bahwa KTP-nya telah jadi, ia pun datang ke markas Triad yang dipenuhi uang hasil penjualan narkoboy. Di sini Buncit memberikan KTP Lok, namun yang diberi adalah KTP palsu yang buruk. Lok pun tak terima, ia meminta uangnya kembali. Tapi Gondes memperingati bahwa itu adalah hasil penolakan join oleh Lok. Lok yang emosi pun mencari sebuah tas dan tak tinggal diam. Buncit memerintahkan anak buahnya mengejar Lok. Malam yang tenang menjadi deg-degan. Bis umum menjadi saksi bagaimana pertarungan terjadi. Lok pun kembali kabur dan tak menyadari ia masuk ke dalam Kota Tembok. Gondes dan yang lain tak berani mengejar karena tahu Kowloon adalah area Cyclone. Tangan kanan Cyclone yang bernama Sin datang. Ia mendapatkan kabar bahwa ada orang asing masuk. Ia pun langsung mencari orang tersebut. Di dalam, Lok yang kabur melihat apa yang ia bawa. Rupanya bukan uang yang ia terima, melainkan garam Cina. Lok yang kecewa mencoba menjual garam itu ke para pemuda di dalam. Namun mereka malah salah paham mengira Lok menjual di area mereka dan baku hantam kembali terjadi. Tak cukup mereka, Sin pun datang ikut mengejar Lok. Lok yang kewalahan kabur dan masuk ke barbershop. Ia pun menyandra pencukur di sana. Tanpa ia tahu, pria itu rupanya adalah Cyclone. Dan inilah yang didapat Lok. Cyclone yang tahu kronologi dari Sin meminta Lok untuk pergi. Dengan tangan yang encok, Lok berusaha turun.
Namun di bawah ada polisi yang sedang patroli. Ia pun menunggu dengan rasa sakit luar biasa. Hingga pada akhirnya ada pria bertopeng mengarahkannya pada seseorang yang dapat membantunya. Locke dengan tertati-tati mengikuti arahannya dan rupanya orang yang dimaksud adalah Cyclone sendiri. Di sini Locke menceritakan semuanya dari awal. Cyclone yang tersentuh meminta tas yang ia bawa untuk dikembalikan pada buncit sehingga masalah pun selesai. Dan tak hanya itu, Cyclone meminta Shin membawa Locke ke Evie, pria bertopeng tadi yang rupanya tabib Kowloon. Di sini Locke hanya ingin mencari pekerjaan untuk membeli sebuah identitas. Evie pun memberitahu, di kota tembok asal kita tak malas selalu ada pekerjaan. Daripada menunggu pulih yang membosankan, Locke pun bekerja di sebuah warteg. Di sini ia berkenalan dengan wanita bernama Fanny dan mempunyai rekan kerja seorang anak kecil, kita sebut saja bocil. Sepulang kerja, Locke yang tak punya cukup uang memilih tidur di Resplank. Hari demi hari berlalu, Cyclone yang memperhatikan Locke menilai bahwa Locke adalah orang yang tekun, ulet dan rajin. Cyclone yang kembali tersentuh mengajak Locke makan dan bertukar curhat. Di sini Locke bekerja tanpa henti hanya untuk hidup tenang. Dan itu dapat didapatkan ketika mempunyai KTP. Cyclone yang kasihan memberikan sebuah loteng gratis untuknya sampai Locke mempunyai uang yang cukup untuk membeli sebuah identitas. Suatu hari Locke mendapati si bocil terpaku pada satu titik. Rupanya yang ia lihat adalah jasad ibunya yang seorang PSK yang telah tergantung di antara kabel. Di sini Locke menurunkan jasad itu. Tak lama setelah itu, Cyclone dan yang lain datang. Evie menyimpulkan bahwa ini bukanlah bundir melainkan hasil dari penyiksaan. Setelah kejadian itu, Locke yang mengetahui siapa pelaku ini semua merencanakan sesuatu. Berawal membeli permen kacamata, Locke pun mencari pelaku dan ketika akan dieksekusi, rupanya tak disangka-sangka ada Shin, Evie, dan si Tony, anak buah bos Tiger yang merupakan sekutu Cyclone yang ikut dalam pengeksekusian. Dan akibat hal yang tak terduga itu, Locke mempunyai tongkrongan sendiri dan mempunyai teman sekaligus sahabat sejati. Beberapa hari setelah itu, kamera berpindah memperlihatkan Cyclone yang rupanya mempunyai tumor paru-paru. Di sini hanya Evie yang mengetahui karena rupanya Cyclone menutupi ini semua agar mereka yang ada di sini tidak khawatir padanya. Setelah itu, Cyclone menemui seseorang bernama Chow. Di sini, Cyclone membayar sewa tanah di mana rusun Kowloon berada. Chow sendiri hidup sebatang kara karena rupanya dahulu kala anak istrinya dieliminasi oleh Chim. Memang benar Chim telah ditumbangkan oleh Cyclone, yang membuat mereka menjadi saudara angkat. Namun dendam itu tetap harus dibayar, apalagi Chow mendapatkan kabar bahwa Chim mempunyai seorang anak laki-laki. Selepas pertemuan itu, mereka pun makan malam bersama. Tak lupa bos Tiger pun diajak. Di sini, Chow memberi informasi berupa anak Chim yang rupanya masih hidup. Dan Tiger sangat antusias. Ia ingin balas dendam juga, lantaran mata butanya didapat karena kalah duel dengan Chim. Cyclone hanya terdiam dan mengingat kejadian di mana ia duel dengan Chim, di mana mereka berdua adalah sahabat dan tak kuasa untuk duel maut. Namun apa daya, mereka di pihak yang berbeda. Di sini akhirnya mereka memutuskan untuk duel dengan tutup mata, di mana sebelum itu Chim berpesan jika ia kalah Cyclone harus menolong anak istrinya. Dan ya, Cyclone menepati janjinya. Ia membawa anak istri Chim pergi jauh keluar Hong Kong. Kini Cyclone merasa anak Chim itu adalah Locke.
Dan rupanya dugaan itu pun benar, di mana Tiger berkata pada Tony, anak itu bernama Locke Quan. Tony pun mengabari Shin, Cyclone sendiri hanya mencoba untuk tenang. Rupanya informasi mengenai Locke didapat dari Buncit. Buncit berusaha mengadu domba dengan mengatakan Cyclone sebenarnya tahu, tapi memilih diam, menyembunyikannya di dalam Kowloon. Tak lama setelah itu, dikala Locke dipaksa kabur oleh Tony dan Shin, datanglah Tiger dan Chow. Chow menanyakan pada Cyclone, kenapa ia tak memberitahu, sedangkan Tiger sendiri menyuruh anak buahnya menangkap Locke, dan akhirnya pertarungan Locke tanpa bantuan siapapun berlangsung. Dikala Locke dapat mengambil alih situasi, Chow join dengan jurus andalannya. Walaupun Chow memiliki jam terbang lebih tinggi, tetapi skill Locke tak dapat dianggap remeh. Di sini hanya Cyclone sendiri yang dapat menghentikan Locke. Namun Chow tak terima, Locke harus mati. Ia pun tak sengaja mengayunkan golok ke arah Cyclone. Locke tak kuasa akan hal itu. Ia datang untuk membantu, namun yang ia dapat malah luka tusuk yang fatal. Chow yang masih tak puas pun pergi ke markas Buncit. Ia memberi sebuah kesepakatan di mana Buncit harus bisa membunuh Locke. Dengan itu ia bisa menggantikan posisi Cyclone di Kowloon. Locke sendiri belum sadar karena lukanya yang besar. Sedangkan di luar, Buncit dan seluruh anak buahnya telah tiba di halaman depan Kowloon. Evie sendiri menjaga Locke hingga dapat keluar dari Kowloon. Sedangkan Shin menyusul Cyclone untuk menghadang mereka semua. Setelah bertatap-tatapan, Cyclone mendapatkan kabar bahwa Buncit berada di barbershop miliknya. Tanpa pikir lama, Cyclone pun mendatangi dan mendapatkan sebuah penawaran. Si Buncit akan pergi jika Locke diberikan. Sedangkan Evie sendiri berusaha keras membawa Locke pergi, namun ia malah kepergok anak buah Buncit. Buncit pun mendapatkan kabar bahwa Locke ada di bawah, sehingga Gondes pun mengejar. Cyclone tak tinggal diam, namun ia terpaksa harus bertarung dengan Buncit. Dan rupanya Buncit sendiri merupakan jawara kampung sebelah. Shin sendiri mengejar Gondes. Ia berusaha menumbangkannya, namun yang ia tak tahu, Gondes mempunyai ilmu kebal. Ia sendiri menjadi kewalahan, bahkan jarinya pun terputus. Evie pun menjadi bulan-bulanan. Ia tak kuasa akan ilmu kebal si Gondes. Evie pun menjadi bulan-bulanan. Ia tak kuasa akan ilmu kebal si Gondes. Bahkan katana keramat milik Tony tak mampu pula untuk menumbangkannya. Sementara itu, pertarungan Buncit dan Cyclone semakin memacu adrenalin. Namun kini penyakit paru-paru Cyclone memperburuk situasi. Sempat terbantu akan anak buahnya. Namun itu tak cukup. Ia menggunakan seluruh alat di sekelilingnya untuk menjadi senjata.
Cyclone pun langsung melempar Gondes ke dalam ruko juga. Cyclone langsung menutup troli pintu, meminta Shin dan yang lain pergi, sedangkan ia menjadi penahan seluruh serangan Gondes hingga akhir hayatnya. Dengan berat hati, mereka semua pergi ke perbatasan Kowloon. Mereka melempar Locke keluar kota agar bisa diselamatkan oleh orang luar, sedangkan mereka menjadi benteng terakhir untuk keselamatan Locke semata. Keesokan harinya, Chow marah-marah. Bukannya membunuh Locke, mereka malah menghabisi Cyclone. Sesuai perjanjian, mereka gagal. Tapi Gondes tetap meminta Kowloon, apapun yang terjadi. Ia pun membawa tuan tanah yang telah mereka siksa dan menjual tanah dengan harga yang sangat murah. Tersisalah Chow yang belum dieksekusi. Gondes mempunyai rencana di mana nantinya tanah-tanah ini akan dijual ke pemerintah dengan harga yang tinggi akibat rencana penggusuran. Namun buncit emosi karena merasa Gondes sok menjadi bos. Setelah itu di luar, Gondes dikompori. Ia lebih pantas memimpin triad. Ia juga yang telah mengalahkan Cyclone. Sedangkan buncit dengan luka dalam yang parah tak bisa apa-apa lagi. Dan karena itu, Gondes gelap mata dan akhirnya mengambil alih triad seutuhnya. Beberapa bulan setelah itu, Locke yang berada di kamp imigran telah pulih total. Ia langsung mengurus KTP karena ia sekarang tahu bahwa ia lahir di tanah ini. Setelah mendapatkan itu, Locke pergi ke tempat Shin dan yang lain berada dengan alamat yang diberi Tiger sebelumnya. Locke berniat mengajak teman-temannya untuk membalas kematian Cyclone. Namun yang ia lihat sangatlah menyedihkan. Ia menilai akan berbahaya jika mengajak teman-temannya. Sehingga di tengah malam ia memutuskan berangkat sendirian. Sedangkan di Kowloon sedang berlangsung upacara ilmu hitam, sebuah ritual supaya pasukan triad kebal akan sajam. Sedangkan Locke sendiri telah masuk ke Kowloon. Ia menyuruh bocil untuk memberitahu seluruh warga agar tidak keluar malam ini. Dan ketika warga telah pulang, Locke langsung menjalankan misinya. Ia menyerang semuanya sendirian menggunakan palu modifikasi panjang. Ketika Locke terpojok akan tembakan, tiba-tiba Shin datang dengan motornya untuk membantu Locke. Rupanya Evie dan Tony pun tidak ketinggalan. Ia tak kuasa jika Locke membalas kematian Cyclone sendirian. Kini, si Gondes Baywen dengan Locke, sedangkan Shin dan yang lain meratakan pasukan triad. Ketika kroco triad telah rata, mereka pun bersatu untuk mengalahkan Gondes. Gondes memang berkekuatan tinggi, ia tak bisa terluka. Kekuatan itu pun tiada tara. Entah apa jadinya jika Locke dan yang lain rata. Hingga ketika Locke berusaha menusuk Gondes, katana yang ia pakai malah patah tergigit Gondes. Locke pun menutup mulut Gondes dan membuat patahan itu tertelan. Walaupun Locke terjatuh dan terluka, ia merasa energi Cyclone datang dan hadir. Dengan tirai panjang yang tertiup angin, ia menggunakan itu untuk kembali bergabung dalam pertarungan. Dikala mereka terdesak, tiba-tiba Gondes terluka dari dalam akibat patahan katana yang tertelan. Mereka pun mempunyai celah di mana Gondes hanya bisa terluka dari dalam dan berusaha keras agar katana itu tidak tercabut.
Dikala Gondes sudah tak berdaya, di sini Shin, orang terdekat Cyclone, menuntaskan Gondes di tangannya. Setelah itu, mereka pun menyelamatkan Chow yang terkurung dengan rasa yang bersalah. Karenanya, saudara satu-satunya tewas karena ulahnya. Kini Kowloon kembali damai dan tentram dengan kepemimpinan Shin yang dibantu Locke dan yang lain. Film pun selesai. Itu saja yang dapat dipersembahkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kapan tidur izin pamit. Salam jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju Latos terpelpekatos. Ya, itu adalah nama Italia saya.